Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukuruhu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanihi. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat dakhwat wa fi Haymani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita kumpulkan di tempat terbaik di atas permukaan bumi untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim agar kita bisa istiqomah hidup di atas permukaan bumi, yaitu menuntut ilmu syar'i. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Al-Mundhiri di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib dan dinilai baik oleh Syalbani sanadnya, man qada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuh. Siapa yang pergi menuju masjid, dia tidak memiliki keinginan kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya kepada orang lain, maka baginya adalah pahala ibadah haji yang sempurna ibadah haji. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang besar ini. Dan kesempatan kali ini insyaallah kita akan memasuki pembahasan haji, karena kita sudah menyelesaikan pembahasan i'tikaf. Jadi bukan berarti kalau sudah nuntut ilmu gak perlu haji lagi, tetap ya, wajib hajinya. Itu berbicara tentang keutamaan, itu pun kalau diterima. Maka kita wajib mempelajari hukum haji ini karena ia merupakan bagian daripada rukun Islam. Apa itu haji? Haji kata Imam Abu Syuja' lughatan al-qasdu. Secara bahasa artinya bermaksud atau menuju. Wa syar'an qasdul baitil haram binusukin. Secara istilah syar'i menurut Ibnu Qasim Al-Ghazzi yaitu menuju Baitul Haram, yaitu Ka'bah, menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan nusuk. Ya. Nusuk, apa artinya nusuk? Ya, ibadah, betul. Untuk melaksanakan ibadah. Ya. Dan ibadah di sini maksudnya apa? Haji dan umrah, terutama haji. Yaitu menurut Ibnu Qasim Al-Ghazzi. Adapun Syekh Malik di dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah beliau menjelaskan qasdu baitillahil haram wal masyair li adai ibadatin makhsusah fi zaman makhsus bi kaifiyatin muayyanah. Yaitu menuju Masjidil Haram dan masyair. Karena haji itu tidak hanya di Masjidil Haram saja, ada di masyairnya. Mina, Muzdalifah itu masuknya masyair. Untuk melaksanakan ibadah yang khusus di waktu yang khusus dengan cara yang khusus. Ya, ini versi Syekh Abu Malik dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah. Kalau kita pelajari langsung dari matan Abi Syuja, maka langsung akan membahas mengenai syurut atau syarat-syarat wajibnya. Namun mungkin kita baca dulu yang lain, yang mana rasa itu juga penting. Pertama berkaitan dengan hukum haji. Apa itu hukum haji?
Haji ini hukumnya fardu ain untuk setiap orang yang mukallaf, dewasa, berakal, seumur sekali. Dalilnya di surat Ali Imran ayat yang ke-97, Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Wajib atas semua manusia melaksanakan haji ke Baitillahil Haram bagi siapa yang mampu. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang kufur, siapa yang tidak mau, maka sungguhnya Allah itu maha kaya. Jadi yang wajib itu Pak, kita itu haji ya. Punya mobil wajib tidak Pak? Tidak, nggak wajib punya mobil. Punya rumah wajib punya rumah? Tidak. Tidak ada ayat yang mengatakan walillahi 'alan nasi syira'ul bait. Maaf. Walillahi 'alan nasi syira'us sayyarat, tidak ada. Yang wajib adalah kita haji. Haji. Maka upayakan ya, kita untuk haji. Walaupun antriannya puluhan tahun, terserah. Yang jelas kita sudah berniat. Ya, syukur-syukur kalau punya rezeki haji plus 10 tahun ya tadi. 10 tahun ya haji plus. Kalau yang lebih cepat lagi haji furoda. Daftar bulan ini, berangkat bulan ini, subhanallah. Itu bisa undangan ya, dari para keluarga kerajaan. Jadi masing-masing keluarga raja itu punya kuota untuk memberangkatkan orang lain haji. Nah itulah yang kadang mereka nggak butuh, akhirnya dijual. Ya, ketika mereka nggak butuh, akhirnya dijual. Itulah yang jadi haji furoda, haji undangan. Makanya bisa langsung berangkat. Ya, bagaimana hukumnya? Wah, itu panjang. Ya, yang jelas hindari gorornya saja. Karena dalam haji furoda itu sebagian ada goror ya. Ya, karena tingkat tidak berangkatnya itu lumayan besar. Tapi kalau memang itu bisa dihindari, hilang. Ya, hal yang syubhatnya hilang. Karena gorornya itu ada di situ. Ya, jadi kalau misalkan terutama dari pihak travelnya, kalau seandainya nggak jadi, apa konsekuensinya? Orang sudah rugi ya kan? Orang sudah malu, sudah ngumumin kemana-mana mau haji, taunya nggak jadi, itu tekanan batin itu luar biasa. Harus ada ganti rugi di sana. Ya, belum lagi hal-hal lain lah. Itu ya, bagus dibahas oleh Ustaz Irwan Tirmidzi dalam muhadharah beliau, judulnya apa ya, halal haram bisnis travel haji dan umroh. Bagus kan? Baik. Adapun dari hadis, dari sunnah, Nabi SAW bersabda, "Bunyal Islam ala khams." Islam dibangun di atas 5 perkara, di antaranya wal hajj, dan melaksanakan haji. Demikian juga dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Ayyuhan nas, qad faradallahu 'alaikumul hajj fahujju." Wahai manusia, telah diwajibkan untuk kalian haji, maka berhajilah. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, "Aqulu amin ya Rasulullah?" Apakah ini wajibnya setiap tahun ya Rasulullah? Maka Nabi diam. Kemudian beliau sampai mengulangi 3 kali. Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Nabi diam. Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Nabi diam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Lau qultu na'am la wajabat." Kalau seandainya saya katakan iya, itu turun syariat wajib setiap tahun. Wala mastata'tum, dan kalian gak akan mampu. Ya, jangankan setiap tahun, Mbak, seumur hidup aja, subhanallah. Ya, apalagi di Indonesia antriannya sampai berapa puluh tahun. Sukabumi berapa tahun sekarang, Pak? Berapa? 14. Oh, kalau Sukabumi berarti masih ini ya, masih jarang. Jakarta kan berapa tahun? Belum lagi apa?
Bandung, ya, dan beberapa daerah subhanallah itu ada yang sampai 30 tahun, 40 tahun. Maka bersyukur kalau seandainya kita bisa berangkat lebih awal dari itu. Demikian juga para ulama telah bersepakat akan wajibnya haji sekali seumur hidup. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban haji ini, maka dia bisa keluar dari Islam. Bahaya. Ya. Apakah wajib haji ini wajib secara segera atau bisa dinanti-nanti? Mayoritas ulama, di antaranya Abu Hanifah, Abu Yusuf, Malik, Ahmad, mereka mengatakan bahwa haji ini wajibnya harus segera. Kapan punya uang harus segera daftar. Tidak bisa dinanti-nanti. Ya, berdasarkan keumuman ayat walillahi 'alan nas hajjul bait. Wajib bagi manusia untuk melaksanakan haji. Di umum. Dan hukum asal dari perintah itu harus segera. Ya, jadi ini dalil jumhur. Ya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang ini sanadnya lemah tapi ya. Man aradal hajj falyata'ajjal. Siapa yang mau haji maka segera. Demikian juga dalam hadis yang lain dan ini pun lemah juga. Man malaka zadan wa rahila tablughu ila baitillahi wa lam yahujja fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Siapa yang punya bekal untuk melaksanakan haji sampai ke Masjidil Haram tapi dia enggak mau haji, maka ketika dia mati, silahkan mati seperti orang Yahudi atau Nasrani. Ya. Ini yang dijadikan dalil oleh mayoritas para ulama. Adapun mazhab Syafi'i, demikian juga murid daripada Abu Hanifah Muhammad bin Hasan dan sebagian salaf mengatakan bahwa kewajiban haji ini tidak harus segera, bisa diundur dulu. Ya, walaupun dia mampu. Selama kapan? Selama dia masih niat mau. Ya. Jadi enggak mau tahun ini ya, tahun depan. Ya. Yang jadikan mereka dalil adalah peristiwa Fathu Makkah di tahun ke-8. Nabi ketika itu melaksanakan Fathu Makkah tahun 8. Berarti tahun 8 Makkah sudah terbuka. Tapi Nabi tidak berhaji kecuali di tahun keberapa? 10 Hijriah. Jadi ada 2 tahun enggak haji. Ini dalil mazhab Syafi'i dan Muhammad bin Hasan dan sebagian salaf. Ya, kalau seandainya kewajibannya harus segera, tentu Nabi akan langsung lakukan haji di tahun tersebut. Ya, ini yang dijadikan dalil. Ya. Demikian juga mereka mengatakan bahwa kalau seorang mengakhirkannya kemudian mengerjakannya setelah itu, tetap dikatakan menunaikan haji, tidak mengqadha haji. Ini dalil akli ya. Jadi kalau orang misalkan enggak mau haji tahun ini, tahun depan misalkan, itu dikatakannya apa? Menunaikan haji atau mengqadha haji? Haji, menunaikan haji. Ini kata mazhab Syafi'i dan sebagian para ulama. Ya. Namun tentu walaupun ini khilafnya kuat ya, qawi, mazhab Syafi'i pun dalilnya kuat juga. Namun tentu yang paling terbaik adalah ihtiyat, hati-hati. Karena sebagian memandang, dan ini kita berhadapan dengan jumhur. Ya, kalau sudah berhadapan dengan mayoritas ulama, ini harus hati-hati. Ya. Jadi kalau kita mau ngambil satu pendapat berhadapannya sama jumhur, ini harus hati-hati. Pastikan dulu dalilnya benar atau tidak, pendalilannya benar atau tidak. Kalau benar silahkan, nggak apa-apa.
Karena kita beragama tidak mesti harus mengikuti jumhur. Ya, tapi ini harus benar-benar hati-hati. Namun tentu yang terbaik adalah kehati-hatian. Khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari perselisihan ulama itu disenangi. Ya. Karena kita tidak tahu sampai kapan usia kita. Nah, jadi mudah-mudahan bisa segera Pak ya. Nah, yang belum ayo langsung daftar besok. Nah, kemudian apa saja keutamaan haji? Banyak sekali ya. Yang pertama, haji ini menghapus dosa yang lalu. Nabi bersabda, "Man hajja falam yarfuth walam yafsuq, raja'a ka yaumi waladathu ummuh." Siapa yang haji dia tidak berbuat dosa dan tidak berucap kotor. Ya. Dalam sebagian riwayat tidak berdebat. Maka ketika dia pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah. Berarti bersih lagi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sahih hadis. Nah, demikian juga Nabi SAW bersabda, "Amma 'alimta anna al-Islam yahdimu ma qablah, wa anna al-hijrah tahdimu ma qablaha, wa anna al-hajja yahdimu ma qablah." Tidakkah kau mengetahui bahwa Islam menghapus dosa sebelumnya ketika dia kufur? Hijrah menghapus dosa sebelumnya sebelum dia hijrah. Demikian juga haji menghapus dosa sebelum dia haji. Ini hadis diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian yang kedua, haji membebaskan seorang dari api neraka. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Ma min yaumin aktsar an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang di hari tersebut banyak sekali orang yang terbebas dari api neraka melebihi hari Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah. Sesungguhnya di hari itu Allah turun ke langit dunia di siang bolong. Kemudian mengatakan, "Madza arada haula ya Jibril?" Apa yang diinginkan mereka wahai Jibril? Ya. Orang yang sedang wukuf di Arafah ini kena yakin betul dapat hadis ini. Adapun yang di luar ini diperselisihkan apakah dapat juga atau tidak. Ini jadi keutamaan haji luar biasa ya. Kemudian yang ketiga, al-hajju jazaa'uhul jannah. Haji ini balasannya surga. Nabi SAW bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Antara umrah satu dengan umrah yang lain itu akan menjadi penghapus dosa-dosa, dan haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Subhanallah. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Haji juga merupakan sebaik-baik amalan saleh. Nabi SAW ditanya, "Ayyul a'mali afdal?" Amalan apa yang paling afdal? Beliau menjawab, "Imanun billahi wa rasuli." Iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ditanya, "Tsumma madza?" Kemudian apa lagi? Nabi bersabda, "Jihadun fi sabilillah." Jihad di jalan Allah. Qila tsumma madza? Kemudian apa lagi? Qala hajjun mabrur. Kemudian haji yang mabrur. Ini utama amal. Makanya perjuangannya harus utama juga gitu. Ya, ini gimana caranya saya harus berangkat haji, gitu ya. Ya, kalau kita mendengar cerita orang ya subhanallah. Bahkan ada ceritakan oleh sebagian para masyhur kita, seorang yang namanya Utsman Dabu. Ya, pernah dengar Syekh Utsman Dabu? Itu dari negeri apa ya, lupa. Pokoknya dari Afrika Selatan. Dia lagi ngobrol-ngobrol sama teman-temannya. Nah, dia gimana kalau kita salah satu di antara mereka itu ada yang menyebutkan tentang bagaimana keindahan Ka'bah, kemudian ya gitulah. Ya, bagaimana kisah Nabi Ibrahim. Terus kata salah satunya, "Kita ini masih muda ini. Gak ada alasan kita gak berangkat haji."
Akhirnya sepakat mereka berlima berangkat. Ya, berlima berangkat jalan kaki dari Afrika Selatan jauh. Kemudian mereka jalan, perbekalan hanya cukup untuk 1 pekan. Ya, jadi 1 pekan mereka kerja, ada yang macam-macam lah. Nah, ketika berhenti itu tuh ada yang sakit 1 orang tuh. Nah ini Usman Dabu ini sakit, tersengat binatang berbisa. Ya. Kemudian di malam hari dia menyampaikan bait-bait syair ya, menyebutkan bait-bait syair bahwa di malam hari itu saya tidak bisa tidur sama sekali, seolah-olah saya itu jadi pengamat bintang. Ya, seolah-olah saya itu jadi astronomer. Astronomi. Jadi saking gak bisa tidurnya. Kemudian di pagi harinya ada seorang temannya yang seolah-olah memahami kondisinya. Kata dia, jangan kau sedih, sesungguhnya Allah tidak akan menyanyiakan kita. Kemudian dia berangkat kerja, dia nyari uang dulu untuk bakal lagi nih, gimana cara supaya lanjut lagi. Ya, kemudian jalan lagi. Ya, pokoknya setiap bekal habis kerja lagi. Apalah yang jadi kuli atau pokoknya kerja dulu. Ya. Kemudian ketika di perahu 2 orang atau 3 orang meninggal dunia di perahu. Ya, kata Syekh Utsman Dabu ini, tidak ada hal yang lebih sedih di perjalanan ini melebihi ini. Kenapa? Karena orang yang paling kuat di antara kami meninggal ketika itu. Ya, jadi yang paling kuat itu sudah meninggal. Ini contoh misalkan anak berangkat, anak satu, ya siapa namanya? Fahril. Terus Pak siapa? Pak Rian. Kemudian siapa lagi? Yang lebih gede ini kan siapa? Kang Diki. Ya. Kira-kira nih siapa yang paling kuat nih? Yang nyampe kalau kita jalan haji. Gitu ya. Gitu. Jadi yang terkuat saja meninggal di jalan itu gimana gak bikin ngedrop gitu. Wah, gimana? So, Syekh Utsman Dabu ini gak ada hal yang lebih menjadikan, ini orang paling kuat meninggal. Ya. Akhirnya kemudian ketika sampai di Jeddah, dia pun jatuh sakit lagi. Sampai dia bilang ke temannya ini, kalau nggak salah sisa dua atau sisa 2. Kata dia, kalau saya meninggal, tolong dekatkan jenazah saya sedekat-dekatnya ke Ka'bah. Sampaikan rindu saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Ya, tapi subhanallah, Allah berikan kesehatan lagi, dia sampai di Ka'bah. Ketika melihat Ka'bah pertama kali langsung sungkur sujud. Kemudian menangis jadi-jadinya. Perjalanannya kurang lebih 2 tahun. Jalan kaki 2 tahun. Subhanallah. Yang goes saja berapa bulan tuh yang goes? 6 bulan tuh. Yang goes saja 6 bulan. Itu yang goes itu. Ini jalan, subhanallah. Dan negerinya dari Afrika mana gitu. Dan kata beliau itu, entah berapa malam kita itu dikejar-kejar binatang buas, kadang berhadapan dengan perampok. Subhanallah. Apalagi zaman itu tahun 1950-an. Ya, masih gelap mungkin jalanan ya. Nah, maka ya, kalau kita lihat perjuangan-perjuangan seperti itu tuh malu gitu ya. Ya, malu gitu. Baik. Nah, sekarang baru kita bahas syurut ijab al-hajj. Syarat-syarat wajib haji. Kata Imam Abu Syuja, wa syaraitu wujubil haji 17. Syarat wajib haji ini ada 7. Yang pertama Islam, muslim. Yang kedua bulu, baligh. Yang ketiga akal, berakal. Yang keempat hurriyah, merdeka. Yang kelima wujud zat, ada bekal, warahilah, dan kendaraan. Adanya bekal serta kendaraan itu gabung. Kemudian wa takhliyatut thariq, amannya jalan, wa imkanul masir, dan dia ada kesempatan untuk jalan.
Ya. Nah, kita rincikan satu-satu. Mengenai Islam sudah kita ulang-ulang. Ya, seorang muslim wajib haji. Orang kafir tidak wajib haji, wajib juga. Mereka akan diazab karena tidak haji. Ya, tapi mereka tidak akan sah hajinya kecuali harus masuk Islam. Kemudian yang kedua, baligh. Ya, seorang yang dewasa. Bagaimana kalau anak kecil? Anak kecil kalau haji tetap harus mengulangi lagi hajinya nanti, sayang. Tapi gak apa-apa, dapat pahala, orang tuanya dapat pahala. Ya, tapi kalau sudah dewasa, dia harus menunaikan haji lagi. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, seorang wanita mengangkat bayi kepada Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, alihada hajjun, apakah bayi ini wajib haji? Atau apakah bayi ini harus haji juga? Kata Nabi SAW, na'am walaka ajr. Iya, bagimu pahala. Ya, jadi apakah ini bisa haji juga gitu? Apakah ini haji juga? Iya, bagimu pahala. Kemudian dalam hadis yang lain secara marfu Nabi bersabda, ayyuma sabin hajja tsumma balagha fa'alaihi hajjatun ukhra. Siapa saja bayi yang melaksanakan haji kemudian dia baligh, maka dia hendaknya melaksanakan haji lagi. Ini kalau yang waktu kecilnya haji. Dan ini perjuangan, Pak. Ya, subhanallah. Bawa anak kecil tuh, subhanallah. Anak-anak yang pertama tuh hampir hilang. Pada Isa ya, hilang. Subhanallah. Istri ya ada udah nangis aja udah ya, hilang. Alhamdulillah tiba-tiba ada yang bawa. Itu sempat kita titip tapi qadarullah ya. Jadi nggak pernah pakai susu formula, nggak betah dia. Akhirnya anak diteleponin sama pihak Hadona. Apa bahasa kita ya Hadona itu? Penitipan anak lah gitu ya. Penitipan anak. Padahal udah bayar Pak, 1.500 real. 5 juta lebih ya, buat nitip anak doang. Akhirnya ditelepon lagi. Ya, ini anaknya nggak mau nyusu. Wah, bahkan setelah kejadian itu tuh anak-anak jadi nggak mau ketemu orang. Mungkin entah dipaksa tuh gimana di sana ya. Wah, ya mungkin ya sama orang Arab lagi. Ya. Pokoknya setelah kejadian itu takut sekali, setiap ketemu orang nggak kenal takut. Kesini alhamdulillah. Ya, itu luar biasa. Ya. Perjuangan haji bawa anak tuh, makanya ya enak Pak kalau haji, bapak haji itu tanpa anak tuh luar biasa ya. Kalau anaknya sudah pada gede itu nikmat sekali. Ya, karena jangankan bawa bayi, ya, bawa sendiri bawa badannya udah repot, ya, panas, jalannya jauh, gimana? Ya, maka ya kalaupun seandainya dulu istri Anda mengingatkan untuk anak-anak yang pertama, tetap dia harus haji lagi nanti. Karena ketika itu masih kecil. Kemudian bima tatahaqqaq al-istita'ah, ya. Dengan apa seorang dinilai mampu? Ya, yang pertama, ya ini dirincinya dari yang tadi ya. Yaitu adanya bekal, kemudian tadi apa? Ya, adanya kendaraan, kemudian jalannya aman. Ini baru seorang dikatakan mampu. Ya. Nah, demikian juga budak kalau seandainya dia fa in utiqal 'abdu 'ashiyata 'arafah fa waqafa biha ajza'ahu. Nah, kenapa budak ini tidak wajib? Li'anna al-'abda ghairu mustati', karena budak itu enggak mampu. Wa li'anna ijabal haji wal umrah 'alaihi idrar bi sayyidihi. Karena kewajiban haji dan umrah ini
Kalau diwajibkan kepada budak membahayakan majikannya. Nanti majikannya nggak ada yang ngurus. Maka budak tidak wajib haji. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, ayyuma abdin hajja thumma utiqa fa'alaihi hajjatun ukhra. Budak mana saja yang haji ketika dia masih budak, ya, kemudian dibebaskan, maka dia wajib haji lagi. Nah, ini sama seperti anak kecil. Fa in utiqal 'abdu 'ashiyata Arafah. Kalau seandainya budak itu dibebaskan di sore hari di hari Arafah, kemudian dia sempat diam sebentar, maka sah sudah. Nah, jadi patokannya itu ya, hari Arafah itu. Ya. Jadi kalau misalkan antum naik pesawat nih, terlambat, baru datang tanggal 9. Nah, kalau antum bisa nyetir tuh, setirin dulu tuh ke Arafahnya, lewat sebentar saja. Yang penting di siang hari lewat saja sudah sah. Ya, itu luar biasa pentingnya Arafah itu. Kalau terlewat itu sudah nggak ada haji, dia harus mengulangi lagi di tahun yang akan datang. Nabi SAW mengatakan al-hajju Arafah, rukun terpenting dari haji itu Arafah. Ya, maka yang sakit pun semuanya dibawa ke Arafah. Mungkin pernah lihat ya, rombongan ambulan yang dipindahkan dari Madinah atau dari tempat-tempat lain, semuanya dibawa pakai ambulan. Saking pentingnya, yang sakit saja harus hadir di Arafah. Ya, apalagi yang sehat. Ya, jadi antum nanti kalau goes nih, goesnya ke Mekah, ya kalau terlambat, naikin sepedanya tuh ke mobil. Gimana caranya supaya tanggal 9 di Arafah? Itu paling penting itu. Ya, paling pentingnya itu. Yang lainnya masih bisa ditambah. Kemudian ya, adanya bekal. Ya, wa awiyatuhu, dan wadahnya tentunya. Ya, jadi ada bekal tapi nggak ada wadahnya, ya nggak masuk kata Ibnu Qasim Al-Ghazi. Mungkin bahasa kitanya apa sekarang, koper, ya, tas. Wa qad yahtaju ilaiha, bisa jadi orang nggak butuh. Kasaksin qarib min Makkah, misalkan orang Makkah nggak perlu dia bawa tas kemana-mana. Ya, atau misalkan dia cuma bawa apa? ATM. Ya. Jadi semuanya tinggal gesek-gesek saja dia. Ya mungkin nggak masalah. Ya. Yang penting gimana caranya ya setiap dia yang melakukan ibadah haji dia bisa memiliki bekal. Wa yustaratu aidan wujudul ma' fil mawadhi' al-mu'tad hamlal ma' minha bi thamanil misl. Demikian juga diwajibkan adanya air dari tempat-tempat keluar yang memang bisa untuk dipakai untuk minum. Jadi minum, apalagi makanan, ini harus. Warahilah, kemudian kendaraan. Ya. Baik dengan membeli atau dengan nyewa. Ya. Hadza idza kana syakhsu bainahu wa bain Makkah marhalatain fa aktsar. Ini kalau memang jaraknya jauh ya. 2 marhalah atau lebih. Fa in kana bainahu wa bain Makkah duna marhalatain wa huwa qawiyyan 'ala al-mashi lazimahu al-hajj bila rahilah. Tapi kalau jarak dia dengan Mekah itu dekat dan dia kuat jalan, maka wajib tuh jalan tuh. Misalkan antum lagi tinggal di mana? Ya. Tapi ini zaman dulu ya. Kalau sekarang kan harus pakai tasri. Ya. Pakai tasri haji. Ya, untuk kenyamanan juga. Orang sana pun kan dibatasi 5 tahun sekali. Ya. Jadi secara aturan orang Saudi sendiri, kita mahasiswa itu hajinya 5 tahun sekali. Kecuali kalau ada tugas khusus, ya, tugas haji atau yang dijadikan dai. Ya. Programnya itulah ada. Kalau mendampingi siapa tamu raja, ya ini beda lagi. Tapi hukum asalnya orang itu dikasih tasrihnya 5 tahun sekali. Ya 5 tahun sekali. Bahkan sebagian mahasiswa ada yang pulang gak haji sama sekali.
Subhanallah. 4 tahun di sana. Ya, nanti pulang nggak sempat haji. Subhanallah. Ya. Dan dulu zaman Ana aja bayarnya 4.000 real. Katanya sekarang itu paling murah itu 15.000 atau 20.000. Makanya alhamdulillah. Dulu sebagian mahasiswa itu sayang, Pak. Dari di sini masa bayar sih. Jadi nggak mau dia. Ya, akhirnya apa, daripada haji mending beli tab, handphone ya. Kan pertama datang masuk itu langsung dikasih uang 4.000 real. Ya, 12 juta lebih tuh. Ya. Itu kalau sebagian orang tuh mumpang-mumpung tuh. Ya, langsung ganti dia laptop, ya, langsung iPhone, subhanallah. Ya. Jadi itulah ujiannya. Di sana itu ujiannya fulus. Ya. Orang yang dulunya mungkin kehidupannya biasa-biasa, di sana masya Allah tuh. Langsung berubah semua, ya, iPhone-nya masya Allah. Ya, apalagi kalau sudah kenal dengan dunia pertravelan, ya. Sudah itu. Ya, makannya sudah biasa di hotel, ya, kemudian megang uangnya sehari minimal dapat 200-300 real. Ya, ke Indonesia kan sehari 1 juta. Gaji apa tuh sehari 1 juta? Hampir kayak menteri mungkin ya. Subhanallah. Jadi akhirnya mahasiswa itu berubah tuh gaya hidupnya. Sangat disayangkan sekali, sehingga dia bukannya belajar tapi dia jadi pegawai. Kemudian wa yushtaratu kaunu ma dzukira fadilan an dainihi. Demikian juga bekalnya itu harus lebih dari hutangnya. Jadi Ibnu Qasim Al-Ghazi tidak menyarankan haji dengan hutang. Ya. Wa an mu'nati ma 'alaihi mu'natuhum muddat dhahabihi wa iya. Demikian juga harus punya bekal untuk keluarga yang ditinggalkan selama dia pergi sampai pulang. Itu hitungannya tuh. Ya, misalkan kalau program sekarang haji berapa hari? 20 hari ya? 30 hari lah ya. Taruh 30 hari. Sebulan kira-kira kebutuhan keluarga berapa, Pak? Berapa? Anak 3 lah misalnya. Berapa? 1 juta. Udah 1 juta ya. Berarti 1 juta plus apa tadi? Berangkat ya, dan bekal dia di sana. Nah, itu hitungkan cukup nggak? Cukup, wajib berarti. Ya. Jadi harus ada bekal untuk orang di rumah. Ya. Kalau tidak, maka hitungannya dia belum cukup mampu. Wa takhliyatut tariq, demikian juga jalannya harus aman. Ini dengan perkiraan. Makanya kan orang tadi itu sebenarnya ketika cerita itu Syekh Utsman Dabuk ditanya, "Kenapa kok Anda melakukan haji padahal itu tidak wajib bagi Anda?" Akhirnya dia cerita, ini ya, ceritanya bahwa kami saling bercerita, akhirnya kami termotivasi gitu. Ya, padahal dia tidak wajib, ya, dia tidak wajib. Falau lam ya'man asy-syakhsu 'ala nafsi aw malihi aw bid'ihi lam yajib 'alaihi al-hajj. Maka kalau seandainya dirasa enggak akan aman, maka tidak ada kewajiban haji. Demikian juga imkanul masir, mungkin dia untuk melakukan perjalanan. Dan yang dimaksud di sini adalah an yabqa minaz zaman ba'da wujudi zad wa rahila ma yumkinu fi sair al-ma'hud ila al-hajj. Jadi perjalanannya cukup untuk melaksanakan haji. Ya. Baru ada uang tapi misalkan tanggal 9 pagi. Ya, gimana? Ya, nggak bisa. Jadi walaupun dia cukup uangnya tapi tidak memungkinkan perjalanan, maka tidak wajib. Ya. Kemudian rukun haji ada 4. Nah, ini penting sekali ya. Pertama kali anak muqabalah ini nih rukun haji. KO sudah. Padahal ini paling penting ya. Dan qadarullah anak ketika itu belum belajar haji. Ya, akhirnya jawabnya sana sini nggak lulus. Ya.
Nah, rukun haji ada 4. Yang pertama ihram, niat. Ya, yaitu kita niat masuk ke ibadah haji. Ya, dan ihram ini tempatnya di hati. Niat itu tempatnya di. Kemudian yang kedua wukuf di Arafah. Ya, wukuf di Arafah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, al-hajju Arafah. Haji itu ya Arafah. Ya, paling intinya. Wal murad hudurul muhrim bil haji lahdatan ba'da zawali syams. Dan yang dimaksud adalah hadirnya seorang yang melakukan ihram di padang Arafah atau yang sekitarnya setelah tergelincirnya matahari walaupun hanya sesaat. Jadi harus ada setelah tergelincirnya matahari walaupun sesaat dia datang 5 menit sebelum terbenam matahari masih sempat. Wa huwal yaumut tasi' min Dzulhijjah, yaitu di tanggal 9 Dzulhijjah. Bi syarti kaunil waqif ahlan lil ibadati la majnunan wala mughma alaihi. Dengan syarat orang yang wukuf ini memang bisa beribadah, tidak gila, tidak sedang pingsan. Terus dia wukuf sampai fajrin nahr wa huwa al-ashir min Dzulhijjah. Ya, sampai subuh tanggal 10. Tapi ini ganjil, kenapa ya? Mungkin waktunya begini. Jadi waktu wukufnya ini bisa sampai subuh, gitu ya. Waktu wukufnya sah sampai subuh. Ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man ja'a lailata jam' qabla tulu'il fajri faqad adrakal hajj. Nah ini betul ya, maksudnya itu. Barang siapa yang datang di malam hari sebelum terbitnya fajar, dia telah dapat haji. Ini hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Jadi kapan seorang masih bisa dikatakan wukuf di Arafah? Sampai terbit fajar sebelum subuh di tanggal 10. Ya. Jadi bukan berarti disyariatkannya di sana sampai subuh, bukan ya. Ini berbicara tentang sahnya. Karena syariatnya kalau sudah terbenam matahari kemana kita? Muzdalifah kan gitu ya, langsung ke Muzdalifah. Ya, ini berbicara tentang sahnya. Kalau seandainya orang baru datang tengah malam nih, enggak apa-apa. Ya. Jadi masih sah. Wa huwal yaumut tasi' min Dzulhijjah bi syarti kaunul waqif ahlan. Kemudian wasalis yang ketiga yaitu tawaf ifadah. Ya, tawaf haji. Ya, 7 kali tawaf. Ya, menjadikan Ka'bah ada di sebelah kirinya. Mulai dari Hajar Aswad, hitungannya mulai dari Hajar Aswad, Ka'bah harus di sebelah kiri. Kalau Ka'bah ada di sebelah kanan berarti Anda salah jalan. Tapi masalahnya nggak tahu orang semuanya ngadepnya ke situ. Ya. Ada orang yang tanggal 9 Pak, ya, tapi nggak tahu ini benar nggak ya, Anda agak kurang yakin juga. Dia nyiumin Hajar Aswadnya, ya. Ternyata apa? Harusnya orang tanggal 9 di mana? Di Arafah. Ini malah di Ka'bah. Ya, ini nggak update ya. Ya. Ya, jadi haji itu sebenarnya mudah sekali ya. Kita ikut saja perpindahan itu sah. Nggak ngomong apa-apa sah. Niat ikut pindah sana sini sah. Tapi tentu pahalanya sangat kurang ya kalau cuma ikut pindah-pindah gitu. Ya. Dan apa dalilnya? Allah berfirman wal yatawafu bil baitil atiq. Ya, hendaknya mereka tawaf di rumah yang lama yaitu Ka'bah. Kemudian warabi as-sa'yu baina Safa wal Marwah. Sa'i antara Safa dan Marwah 7 jalan. 7
7 jalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mulainya dari Safa, berujungnya di Marwah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Is'au fa innallaha qad kataba 'alaikumus sa'i." Lakukanlah sa'i, sungguhnya Allah telah mewajibkan bagi kalian sa'i. Ya, syaratnya ya an yabda fi awal marwah bis Safa. Syaratnya harus dimulai dari Safa. Ujungnya di Marwah. Ya. Safa ke Marwah hitungannya sekali, Marwah ke Safa hitungannya sekali. Dan Safa itu adalah bukit batu hitam yang ada di Gunung Abil Qubais. Ya, tapi sekarang kan sudah tinggal itunya saja yang terlihat. Ya, ini rukun haji. Sudah ada nih. Allah ada dulu.
Dan Marwah adalah tempat yang ma'ruf di Mekah. Ya. Ini menjadi rukun haji. Demikian juga dalam mazhab Syafi'i, kata Ibnu Qasim Al-Ghazi, ya, itu mencukur itu bagian daripada rukun ya kalau dalam mazhab Syafi'i. Wa huwal masyhur. Ini masyhur. Berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, as-sahih fi madhhabina annahu nusuk. Namun yang lebih tepat itu hanya rangkaian ibadah saja. As-sahih fi madhhabina annahu nusuk, ya, rukun. Wa bihi qala Malik, Abu Hanifah, Ahmad, jumhur ulama annahu, wa fi ahadi qauli Syafi'i annahu laysa binusuk. Ya, jadi ini dalam mazhab Syafi'i sendiri berselisih apakah ini rukun haji atau bukan terkait mencukur itu. Tapi kalau mayoritas ulama mengatakan bukan. Jadi rukun haji hanya 4 saja. Tadi yang telah kita sebutkan. Itu terkait dengan rukun haji. Kemudian rukun umroh ada 3. Sebagian mengatakan 4, atau di sebagian makhtutot 4, yaitu ihram, tawaf, sa'i, dan mencukur. Bedanya apa sama haji? Wukuf. Wukuf. Jadi wukufnya tidak rukun kalau tidak ada wukuf dalam umroh. Cukurnya tidak rukun dalam haji. Tapi mungkin itu saja dulu ya, supaya ada waktu. Karena ini kewajiban haji ada 13 poin, sepertinya tidak akan cukup. Apakah wajib haji ini wajib bagi wanita? Ya, wajib ini wajib bagi wanita dengan terpenuhinya syarat. Ya, syarat yang tadi disebutkan ya. Plus adanya mahram. Haji ini adanya mahram. Jadi kalau tidak ada mahram, maka tidak wajib wanita itu. Walaupun dalam mazhab Syafi'i boleh safar dengan orang-orang yang terpercaya, tapi ini lemah karena berhadapan dengan hadis yang sahih. Ya, tidak halal seorang wanita bersafar kecuali dengan illa ma'adhi mahram, kecuali dengan mahramnya. Ya, jadi wanita yang tidak punya mahram, dia tidak ada kewajiban haji. Ya, bahkan di dalam hadis Nabi SAW sabda, la yakhwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahram. Jangan sampai ada seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita di suatu ruangan kecuali harus ada mahram. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau kita manggil nih, kadang pesantren gitu ya suka manggil, itu jangan berdua-duaan tuh. Ya, manggil ustadzah misalkan, berdua-duaan, wah bahaya. Ya, nanti cinlok. Ya, jadi harus temani. Saya sendiri cari teman dulu, gitu ya. Kalau memang ada kebutuhan yang harus. Kalau tidak, keluar dari ruangan itu. Kalau ada kebutuhan di luar nggak apa-apa. Di luar yang orang-orang bisa melihat. Ya. Di luar, di tengah luwung, misalnya kene, Pak. Ya. Jadi kalau memang kita keluar kemudian orang-orang bisa melihat, itu nggak apa-apa berdua. Ya, Nabi pun terkadang ada wanita-wanita yang memiliki hajat, berdua ngobrol nggak apa-apa selama di tempat terbuka. Demikian juga seorang wanita tidak boleh berhaji kecuali adanya mahram. Tidak boleh bersafar kecuali adanya mahram.
Wala tusafirul mar'a ila ma'adi mahram. Demikian juga ada seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya istriku keluar untuk melaksanakan haji. Namun saya sudah terdaftar di perang ini dan itu." Maka apa kata Nabi SAW? "Intaliq fahujja ma'amratik." Pulang kamu, segera pergi susul istrimu haji. Ya, jadi yang sudah terdaftar perang saja sudah, ayo pulang kamu. Ya, temani istrimu haji. Ya. Nah, gitu ya. Jadi ini terkait mahram ini penting sekali. Dan terkadang ya suami istri daftar, istrinya kebagian tahun berapa, suaminya dapat, kadang ada kejadian gitu ya. Ini kalau bisa minta saja percepat, tarik mana yang paling cepat. Dan itu alhamdulillah bisa ya. Sebagian kenalan anak itu seperti itu. Ya, dia beda, datang dia akhirnya alhamdulillah diurus bisa. Ya. Ya. Apakah wanita yang sedang masa iddah boleh keluar melaksanakan haji? Ya, al-mar'ah mu'tadda an talaq aw wafah muddata imkani sayr al-hajj la yajibu 'alal hajj. Maka wanita yang masih dalam kondisi iddah tidak wajib haji. Karena berdasarkan firman Allah Taala, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Kalian wahai para laki-laki jangan keluarkan istri-istri kalian yang kalian cerai dari rumah-rumah mereka, dan hendaknya mereka juga tidak keluar. Jadi wanita yang masih dalam masa iddah tidak perlu haji. Walaupun dalam mazhab Hanabilah itu dibedakan antara iddah tolak dengan iddah wafat. Ya, mereka melarang kalau iddahnya wafat. Karena beda ya, iddah wafat berapa bulan? 4 bulan 10 hari. Kalau iddah talak 3 kali salah satu quru, yaitu 3 kali haid, 3 bulan. Ini saja mungkin ya yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang ditanyakan? Tolong. Ya. Ya. Iya. Iya, nanti ya. Nah, itu urusannya nanti, kan nanti ada timbangan, ya kan? Orang kalau sudah dihapuskan dosanya, itu orang kalau sudah haji mabrur, itu kemungkinan dosa besarnya kecil. Kalau dosa-dosa kecil mungkin ya, dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa besarnya itu kemungkinannya kecil. Karena dia hajinya mabrur, otomatis akan ada pengaruh kepada kehidupannya. Tapi kalau masih pulang balik deui, naon ngarentenir deui misalkan ya, jajan deui ya, jajan perempuan waliyadzubillah. Nah, ini berarti tanda-tanda hajinya tidak mabrur. Tanda-tanda hajinya tidak mabrur. Jadi kalau dosa besar kemungkinannya kecil. Tapi kalau seandainya ada, misalkan dia terjerumus lagi, itu kan nanti ada penimbangan. Ya, ada mizan. Demikian juga ada hisab. Nanti tinggal ditimbang mana kebaikannya setelah itu yang lebih banyak. Satu kebaikan saja bisa menyebabkan orang masuk surga, satu keburukan saja bisa menyebabkan orang ke neraka ketika ditimbangkan itu. Hanya ini Nabi mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kita sepelekan satu kebaikan pun. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Ya. Ya.
Ya. Ya. Pertama terkait akhwat ya, haid. Wukuf atau tidak wukuf? Karena tidak ada masalah terkait dengan wukuf. Yang masalah itu tawaf. Tawaf. Karena tawaf itu as-shalah, seperti salat. Jadi harus bersuci. Nah, ini yang masalahnya ini di tawafnya ini, tawaf ifadah rukun kan? Maka ditunggu dulu. Ditunggu, kalau memungkinkan tunggu tuh. Harus ada perwakilan travel yang siap. Kalau nggak bisa itu ini nggak bisa, maka ya sebagian mengatakan apa? Tawaf dengan menutup bagaimana caranya supaya darah tidak keluar. Tapi ini ihtiraz ya. Jadi apa ya? Ada muskil lah gitu ya. Tapi kalau bisa masa sih nggak ada satupun yang orang travel gitu nunggu, nggak apa-apa yang lain pulang dulu. Satu orang gitu yang mengurusi ini gitu ya, atau keluarganya ikut jadi nunggu, itu kan harus mau berkorban ya. Mungkin nanti dia jadi harus nyewa hotel lebih gitu kan. Iya, itu resiko daripada ini orangnya jadi nggak sah ya. Tapi sebagian memberikan solusi seperti itu ya. Jadi kalau seandainya nggak mungkin lagi semua orang mau pada pulang, dia nggak ada ya, jadi tinggal ditutup saja. Tapi ini haraj jadi nggak tenang gitu ya. Tapi Allah alam ya. Ini minta fatwa saja sama ulama sana, itu lebih selamat ya. Kalau emang kejadiannya seperti itu ya, minta fatwa sama. Dan itu pun anak suka dulu ya, saya gini. Oh ya, beliau nanti jawab ya. Hatta pertanyaan jemaah anak pusing, udah daripada anak pusing kan ya, jemaahnya bawa itu ayo. Kita tanya sama saya, jawabannya mantap ya. Jadi seperti itu, nanti beliau ngasih solusi. Biasa ngasih solusi seperti apa ya, ngasih solusi seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Nitip doa ya. Nitip doa boleh-boleh saja sebenarnya, cuman kan orang biasanya ribet ya nitip doa gitu ya. Jadi kalau mau gini, minta doanya la tansauh min sholihi du'awatikum, jangan lupa doain saya. Itu tidak memberatkan. Tapi kalau ini doain saya ya, saya ini mau buka usaha. Nah, ini berat, orang boro-boro mikirin orang ya. Kadang kita sendiri aja bingung ini mau doa apa lagi gitu. Ya, jadi itu ya. Boleh nggak doanya ditulis kemudian ya Allah kabulkan semua yang ditulis di sini. Ya, jadi titipannya semua saking udah kabulkan. Oh alam ya. Ya, yang jelas Allah Karim, Allah itu Maha Mulia, Allah itu Maha Pemberi ya. Dan doa terbaik itu yang diucapkan oleh Nabi SAW, disunahkan ya, ma sa'ala bihi abduka wa rasuluka Muhammad. Ya Allah, aku mohon kepadamu sesuatu yang diminta oleh Rasulullah SAW. Itu terbaik ya. Kalau doa diucapkan oleh Nabi itu pasti doa terbaik tuh. Maka kita minta apa yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi cukup seperti itu, simpel ya, semua. Demikian juga di dalam penjelasan para ulama, kalau kita punya banyak kebutuhan, banyak yang nitipin doa, ya, ucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Itu melingkupi semua keinginan kita. Ya, kalau kita banyak sekali keinginan, banyak sekali kebutuhan, tutup doa dengan itu. Makanya para khotib kan suka menutup doa itu dengan itu. Kenapa? Karena doa itu doa saku jagat, betul. Ya, kita banyak sekali keinginan, ya waktu sudah ucapkan itu. Allah SWT Maha mengetahui keinginan-keinginan kita. Allah Ta'ala. Cukup ya? Ya sudah, Syekh. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.